Saya Miharja izinkan presentasi mengenai draft Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional PABGI atau LSPNP, Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam. Draft ini insya Allah telah diuji oleh tim inti di DPP. Draft ini membicarakan mengenai bagaimana setiap anggota DPP itu mendapat satu gelar singkatan dari konselor Islam. Kemudian setelah itu bagi yang mendapat gelar sebutan konselor Islam itu, mereka boleh mengajukan untuk sertifikat izin praktek BKPI pada ranah tertentu, misalnya wilayah industri, wilayah rumah sakit, wilayah pernikahan, wilayah narkoba, misalnya apa saja orang boleh lakukan itu sesuai dengan nanti akan dipandu lebih lanjut tentang bagaimana itu bisa dipraktekkan. Nah, sekilas mengenai PABGI, di sini ada visi, misi, dan tujuan. Keberadaan daripada sertifikasi ini dalam rangka mencapai itu. Kemudian secara historis, Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional PABGI ini adalah bahwa keberadaan asosiasi sesungguhnya adalah bagaimana menjadi suatu layanan publik yang sesuai dengan standar keilmuan dan sesuai dengan standar pelayanan yang terukur, dan komplain publik itu itu dapat diperbaiki secara bersama-sama atas dasar kapasitas keilmuan. Dan demikian pun lembaga ini lambat laun secara bertahap juga ada pengakuan dari pemerintah. Dasar hukum pendiriannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. Nah, kemudian pada proses transisi pembentukan awal dapat menggunakan ketetapan DPP PABGI dan LSPNP itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerjaan berbunyi dalam pasal 18 ayat 1, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Nah, kita masuk kepada swasta itu. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Di ayat 3-nya, sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diikuti oleh tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Maka daripada itu, ini gelar itu harus sudah ada dulu. Dan ayat yang keempatnya, untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen. Nah, yang tadi dimaksud itu. Kemudian Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pasal 3, Badan Nasional Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Di pasal 4 ayat 1, guna terlaksana tugas tersebut dimaksud dalam pasal 3, Badan Nasional Sertifikasi dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional, pada pasal 1 disebutkan pengertiannya, sistem standarisasi kompetensi kerja nasional adalah tatanan keterkaitan komponen standarisasi kompetensi kerja yang komprehensif dan sinergis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Jadi ini targetnya adalah bagaimana mutu daripada sumber daya Indonesia itu lebih terukur dan lebih lanjut. Kemudian pasal 25 disebutkan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional ditujukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri atau perusahaan atau organisasi. Nah, kita masuk pada organisasi. Standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional yang dimaksud pada dasarnya dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. Ini secara bertahap akan mengadakan pengakuan pada pemerintah. Kemudian visi, misi, dan tujuan daripada lembaga ini, lembaga sertifikasi adalah mewujudkan praktisi bimbing konseling yang penyuluhan Islam yang kompeten dan tersertifikasi. Misinya adalah menyusun model sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan tujuannya adalah menyediakan insan berkualitas sebagai praktisi bimbing konseling dan penyuluhan Islam di Indonesia melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang relevan.
Fungsi, tugas, dan wewenang. Fungsinya adalah membantu sumber daya insani profesional di bidang bimbingan konseling dan penyuluh Islam untuk mendapatkan pengakuan atau kompetensi yang dimiliki. Pengakuan itu oleh sesama profesi, oleh negara, dan oleh masyarakat. Kemudian tugasnya adalah di tingkat nasional menyusun model sertifikasi melalui identifikasi kompetensi bidang. Kemudian membuat uji kompetensi, melaksanakan sertifikasi kompetensi, menyediakan tenaga penguji atau asesor, menetapkan tempat uji kompetensi di mana-mananya, memastikan standarisasi kualifikasi tempat kompetensi, menjamin kualitas, meninjau ulang standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Kemudian wewenangnya adalah menetapkan biaya, mencabut atau membatalkan sertifikat profesi, menetapkan memverifikasi tempat untuk uji kompetensi, mereview atau mengusulkan, menyelenggarakan kerjasama dan lebih lanjut. Kemudian ini identitas daripada lembaga sertifikasi ini adalah namanya Lembaga Sertifikasi Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling dan Penyuluhan Islam. Akta notarisnya nanti dibuatkan, kemudian SK Menkumnya diusulkan, NPWP-nya harus ada karena menyangkut dana, dan nomor rekening milik daripada lembaga ini, ada website yang bisa diakses publik, dan ada email sekretariat. Model sertifikasi kompetensi dan profesi. Di sini skemanya adalah pada wilayah-wilayah yang sangat spesifik. Misalnya bimbingan rohani Islam di rumah sakit, bimbingan haji dan umroh, bimbingan mental Islam untuk TNI, Polri, Lapas, bimbingan konseling pendidikan madrasah pesantren, bimbingan konseling karir Islam, bimbingan konseling industri Islam, bimbingan konseling keluarga sakinah, bimbingan sosial trauma, yatimah atau lansia, psikoterapi Islam, penyuluhan agama Islam, bimbingan konseling supistik, konseling anak berkebutuhan khusus, termasuk konseling Islam untuk anak usia dini, dan tentu bisa ditambahkan. Lalu ini model sertifikasi, skema sertifikasi lembaga sertifikasi ini adalah dikembangkan oleh komite yang disediakan oleh PABGI. Konten kompetensi dan sertifikat yang digunakan dalam skema ini mengacu kepada standar kompetensi kerja khusus yang dirumuskan oleh PABGI. Kegunaannya untuk memastikan bahwa sertifikasi kompetensi dan profesi dalam memenuhi kebijakan pemerintah yang menentukan adanya kebutuhan praktisi di kemudian harinya. Jadi sangat visioner nih. Kemudian biaya sertifikasi itu untuk pendaftaran 500.000, seleksi 500.000, pelaksanaan 1.500.000, pengulangan 1 juta kalau tidak selesai. Jadi kira-kira orang berinvestasi 2,5 juta tapi dia sudah sudah mendapatkan suatu hak gelar dan hak mengadakan praktek profesi. Asesor sertifikasi ini memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh DPP. Nah, para asesor ini mendapatkan biaya operasional dari pembiayaan yang tadi dapat dari peserta. Kemudian tempat ujian sertifikasi. Ini tentu banyak tempat. Ini misalnya di UIN Bandung, UIN Surabaya, UIN Jogja, atau BKI mana lagi, atau BPI mana lagi. Misalnya di BPI, UIN Jakarta, atau di yayasan-yayasan yang sifatnya temporer. Tapi kalau yang sudah lengkap itu boleh mandiri. Kemudian tempat uji sertifikasi, ini membutuhkan 2 kategori, yaitu tempat uji mandiri dan temporer. Yang mandiri ini karena sudah lengkap seluruhnya. Kalau yang temporer ini mungkin ada beberapa yang diadakan, mungkin sewa tenda atau apa namanya. Tempat uji mandiri dan temporer. Tempat uji sertifikasi digunakan sebagai tempat di acara yang berkelanjutan. Tapi kalau temporer ini pada hari-hari tertentu saja, pada waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian sosialisasi sertifikasi bimbingan konseling dan penyuluhan Islam. Ini mengadakan di berbagai wilayah termasuk wilayah PABGI dan Prodi BKPI. Maksudnya Prodi BKI, BPI atau bimbingan konseling pendidikan Islam. Tujuan daftar kebutuhan sarana daripada tempat untuk sertifikasi ini, ya diantaranya ada ruang tes, meja, kursi dengan kapasitas sesuai jumlah peserta, ada ruang staf, ruang wawancara, ruang diskusi, ada whiteboard, ada flip chart, alat tulis kantor, sistem dokumentasi perekaman, atau alat penghancur dokumen yang tidak diperlukan supaya tidak berserakan, dan alat printer. Kemudian alur pendaftaran ini mengunduh aplikasi. Nah, tadi di website yang dimiliki oleh sertifikasi ini lebih dialogis, sehingga bisa diisi di sana dokumen-dokumennya. Lalu sertifikat izin praktek diberikan pada pemilik sertifikat konselor Islam.
Nah, di sini dibentuk dua logo PABGI sudah ada, tinggal logo lembaga sertifikasi yang kita buatkan nanti. Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling Islam memberikan surat izin praktek BK bimbingan konseling penyuluhan Islam pada bidang keahlian tertentu sesuai dengan minat masing-masing. Kemudian sebutan gelar KONSI itu diberikan sertifikat sebutan gelar konselor Islam disingkat KONSI diberikan kepada nama dan gelar. Jadi ini harus minimal S1 sehingga nama dan gelar S1 dilanjutkan dengan koma KONSI, kira-kira begitu. Ditandatangan oleh Ketua Presidium PABGI dan Ketua Lembaga Sertifikasi. Draft ini sudah dikomunikasikan di tingkat DPP, beberapa dari pengurus DPP sudah memberikan respon, dan selanjutnya publik di tingkat PABGI secara nasional dapat merespon dan melengkapi kekurangan-kekurangan ini sehingga menjadi suatu kesempurnaan yang memungkinkan di suatu hari draft ini bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat secara luas kepada orang sebanyak-banyaknya. Demikian disampaikan, kami Hadja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.